Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Kasma. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar kegiatan hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan pembelajaran PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup, dengan KD 3.4 dan 4.4. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mengamati gambar, anak-anak dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian dari sampah dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, anak-anak dapat mempraktikkan perilaku disiplin dalam membuang sampah dengan benar. Bab 4, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Berperilaku disiplin dalam memelihara lingkungan. Bagian kedua, keuntungan dan kerugian sampah. A. Keuntungan sampah. Sampah mendatangkan berkah jika diolah. Sampah organik dapat dijadikan sumber energi listrik untuk penerangan dan memasak. Nah, anak-anak simaklah gambar pada layar. Ini adalah olahan sampah organik yang dapat dijadikan sumber energi listrik untuk penerangan dan memasak. Sampah juga bisa dijadikan kompos. Kompos untuk memupuk tanaman. Tanaman menjadi subur, lingkungan menjadi hijau, udara pun menjadi segar. Nah, simak kembali gambar pada layar ini. Ini adalah proses pembuatan pupuk kompos. Berasal dari sampah organik. Sampah anorganik bisa diolah. Bisa dijadikan barang lain menjadi lebih berharga, misalnya untuk hiasan atau kerajinan tas. Nah, lihatlah gambarnya. Ini adalah sampah anorganik ya, berasal dari sampah anorganik yang diolah menjadi berbagai macam hiasan ya. Bagian B, kerugian sampah. Sampah yang menumpuk merusak pemandangan tempat menjadi kumuh, menyebarkan bau yang tidak sedap, menyebabkan polusi udara, juga menyebabkan bibit penyakit. Lihatlah gambarnya di sini, Nak. Sampahnya sangat banyak dan menumpuk. Sangat tidak enak, mengganggu pemandangan. Ya, tempat lingkungan menjadi kumuh, bau, ya, menyebabkan polusi udara. Juga dapat menyebabkan bibit penyakit. 2. Sampah mengakibatkan banjir. Ya, simak pula di sini gambarnya ya. Buang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran air. Saat musim hujan menyebabkan banjir karena air sungai meluap akibat tersumbat sampah. Sini bisa dilihat ya banjirnya ya karena sampah, membuang sampah sembarang dapat menyumbat saluran air. Saat musim hujan menyebabkan banjir karena air sungainya meluap akibat tersumbat sampah. Perhatikan kembali di sini gambarnya ya. Bagian ketiga, lingkungan kotor dan kumuh ya. Lihat di sini lingkungannya kotor dan sangat kumuh. Semua orang ingin hidup sehat dan nyaman. Namun, semua itu harus diusahakan bersama. Kita menjaga lingkungan bersama, menjaga kebersihan bersama. Semua warga harus peduli lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, sehingga lingkungan menjadi bersih dan rapi. Jika sampah berserakan akan mengganggu keindahan lingkungan yang kotor.
Semua orang tidak nyaman tinggal di tempat itu. Perhatikan ya anak-anak di sini ya. Lingkungannya kotor dan kumuh akibat ya membuang sampah sembarangan. Hidup tidak sehat dan tidak nyaman. Ya, semua ini harus kita usahakan bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Ya, kita harus bersama-sama peduli lingkungan sehingga lingkungan menjadi bersih dan rapi. Simak pula gambar ini pada layar ya. Bagian ketiga, cara menanggulangi sampah. Ini adalah bagian cara menanggulangi sampah. Banyak kerugian yang diakibatkan oleh sampah, sehingga kita harus menanggulanginya. Berikut ini beberapa cara untuk menanggulangi sampah. Bagian A, ya, dengan cara bergotong royong. Gotong royong adalah ciri masyarakat kita. Dengan gotong royong, pekerjaan berat menjadi ringan. Pekerjaan pun cepat diselesaikan. Juga menumbuhkan kebersamaan dan kekeluargaan. Juga melatih kepedulian terhadap lingkungan. Sampah yang berserakan dibersihkan bersama-sama. Saluran air juga dibersihkan. Sampah yang menyumbat diangkat agar masyarakat terhindar dari banjir. Menangani sampah tidak bisa dilakukan sendirian, harus diusahakan secara bersama-sama. Semua warga harus berperan untuk peduli terhadap sampah. Nah, lihatlah anak-anak, di sini adalah kegiatan gotong royong membersihkan sampah bersama-sama. Ya, harus dilakukan secara bersama-sama. Nih, bagian B. Ya, membuat lubang sampah. Lihatlah di sini mereka juga bersama-sama membuat lubang sampah. Lubang sampah untuk menampung sampah sementara. Jika lubang sampah sudah penuh, sampah dibuang atau ditimbun dengan tanah. Ukuran lubang sampah 1 kali 1 meter. Ini adalah salah satu cara untuk membuang sampah. Bagian C, menyediakan tempat pembuangan akhir. Ya, ini adalah gambar tempat pembuangan akhir sampah. Ya, di kota Balikpapan ada tempat pembuangan akhir, ya, atau TPA, tempat pembuangan akhir. TPA ada di Manggar, Balikpapan Timur. TPA berada di lahan yang luas dan jauh dari penduduk. TPA dapat menampung sampah yang banyak, sehingga sampah dipusatkan di satu tempat agar mudah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, lihat anak-anak, ini adalah sampah-sampah yang diangkut ya di setiap lingkungan rumah kita. Kemudian dibawa ke sini, dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah ya. Tempatnya di daerah Manggar, Balikpapan Timur. Nah, anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan anak-anak dapat memahami ya kerugian dan keuntungan sampah dan juga selalu menjaga lingkungan. Selamat belajar. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.